Oke, shalom teman-teman semua, jumpa lagi di channel ini ya, channel ULAD Prasetyo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya percaya kita semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, beberapa waktu ini viral ya kabar kalau Haji Lulung yang pernah berseteru dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama itu berpulang, teman-teman. Ada begitu banyak orang simpatik dengan apa yang dilakukan oleh Ahok, di mana Ahok mengucapkan turut bela sungkawa kepada keluarga daripada Haji Lulung, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, di dalam media sosial itu pun juga berwarna-warna ya. Ada yang bilang bahwa stop mengatakan kalau musibah seseorang itu dikaitkan dengan karma daripada orang itu terhadap orang yang sudah dulu dia zolimi dan lain sebagainya ya. Itu sempat viral, teman-teman. Bahkan ada yang juga mengatakan begini, teman-teman ya. Ada satu unggahan itu mengatakan begini nih ya. Nih, ini judulnya aja sudah keren banget nih ya. Kutukan Ahok nyata atau karma semata. Nah, ya, ini ada banyak orang ya yang sudah dipermalukan ya gara-gara dulu menzalimi ya Ahok waktu Ahok ini mengatakan surat Al-Maidah itu ya, teman-teman ya. Ini ada banyak orang yang ngomong dan banyak orang yang dipermalukan atas perkataan mereka ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan bahwa 9 Mei 2017, Basuki Cahayapurnama alias Ahok mendapat vonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Setelah mendapat vonis tersebut, Ahok menyampaikan kalimat penutup ya. Sampai sekarang ramai menjadi perbincangan. Memang luar biasa ya kata kalimat Ahok ini ya. Ya, kalimatnya kan begini, teman-teman ya. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menjalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan. Dan selayaknya sumpah suci, kata-kata Ahok menjadi kutukan ya, menjelma menjadi kutukan yang menyerang orang-orang yang dulu menuntut kejatuhannya. Wah, ya. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, ya percaya nggak percaya ya, ini kutukan atau karma atau apa ya. Tapi ya beberapa orang yang dulu menghina Ahok, yang tidak suka dengan Ahok, yang ingin menjatuhkan Ahok, ya kita tahu sendiri satu persatu memang berguguran ya, jatuh persatu ya. Habib Rizik ya di penjara ya kan, karena kasusnya juga ya kan. Nah, meskipun banyak orang ngomong itu kan kasus yang lain, bukan kasus tersangkut dengan Ahok gitu ya. Kemudian Buniyani, nah ini ya Buniyani kan apa ya, tokoh 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 utama mestinya ya, itu pun juga dipermalukan. Jadi yang ngunggah video dipermalukan ya masuk penjara, yang dibicarakan di video juga masuk penjara. Aneh juga republik ini ya, teman-teman ya. Nah ya, itu yang terjadi di negara kita. Nah, tetapi teman-teman, ada yang menarik lagi, teman-teman ya. Saya mau tunjukin dulu ya. Yang menarik lagi nih ya, emang media sosial ini kalau kita teliti gitu ya, ini memang menarik-menarik ya. Nah ini ya, ini pakar politik ya, Yunarto minta stop ketololan ya. Tak setuju lawan politik meninggal dikait-kaitkan dengan kutukan pilkada pemilu ya. Pengamat politik Yunarto Wijaya tak setuju apabila meninggalnya lawan politik dikait-kaitkan dengan kutukan yang muncul akibat sikap orang tersebut di pilkada atau pemilu. Baginya, mempercayai adanya kutukan dan keterkaitannya dengan kematian adalah sebuah ketololan yang harus dihentikan. Saya pribadi ya itu memang berbeda, teman-teman. Tapi ya gimana lagi ya, publik itu seakan-akan terus menggiring opini bahwa itu juga karma karena perlakuan daripada orang tersebut yang nggak ada salahnya gitu ya. Bagi saya memang berbeda, tetapi publik yang orang banyak itu melihatnya itu sebuah karma terhadap orang itu gitu, karena dulu sudah berbuat jahat gitu ya. Nah, kemudian nih dikatakan di sini ya, stop ketololan. Percaya kalau ada orang yang masuk penjara atau meninggal itu ada kaitannya kutukan dengan sikapnya di pilkada ataupun pemilu. Ini yang baru ya, teman-teman ya. Nah, Yunarto Wijaya mengingatkan bahwa dari dua kubu yang terbentuk saat pilkada pemilu sama-sama ada yang terkena kasus hukum dan meninggal. Ya. Ya kembali lagi saya mau katakan bahwa
Semua itu bisa saja terjadi, teman-teman ya. Nah, memang kalau saya pribadi ya, kalau saya beranggapan ya itu memang berbeda ya antara apa yang diucapkan oleh Ahok itu, entah itu sumpah, tapi ya pada kenyataannya ya itu nyata gitu. Ya susah dipungkiri. Ya memang itu berbeda, tapi ya gimana lagi ya. Kalau kita ngomong soal kata-kata Ahok, ya itu nyata benar ya kan. Nah, terus gimana publik bisa melihat hal itu berbeda gitu ya? Coba ya kita lihat lagi teman-teman ya. Ini kan perkataan Ahok ya. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Loh, ini kan kalimat yang dulu pernah diucapkan Ahok. Nah, para rival Ahok yang ingin menjatuhkan Ahok, ya kita lihat sendirilah satu persatu itu dikandangin. Ya kan? Nah, ya bagi saya teman-teman, memang apa ya teman-teman ya, kalau melihat peristiwa semacam ini, kita bisa lihat ya bahwa memang perbuatan seseorang itu akan orang tua ya di masa kemudian gitu ya. Ini yang saya mau katakan pada teman-teman. Jadi hukum tabur tua itu sangat-sangat ada dan nyata di dalam kehidupan saat ini, teman-teman. Jadi apa yang kamu tabur itu akan yang kamu tuai ya. Kalau kamu menabur benih kebaikan, maka di masa tuamu nanti kamu akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah-limpah, kan begitu ya. Tapi kalau kamu menabur sesuatu yang tidak baik, menjatuhkan orang, pengen orang itu jatuh, pengen orang itu tersingkir dari jabatannya, suatu saat justru kamu sendiri akan jatuh. Nah, itu wajar-wajar saja begitu ya, dan itu semua orang pasti akan melihat hal yang sama gitu ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu akan apa yang akan kamu tuai gitu ya. Kalau kamu menabur kebaikan, percayalah banyak kebaikan yang akan kamu terima, teman-teman. Ya kan? Dan saya bilang bahwa orang-orang yang dulu rival Ahok, ya segeralah bertobat supaya tidak tersangkut paut dengan ucapan Ahok, kan begitu. Dan nanti kalau ada kecelakaan, ada sesuatu hal yang tidak baik, tidak beres dalam hidupmu gitu ya, nanti pasti publik akan kaget, wah ini kan terkutuk nih karena ucapan Ahok nih. Yang nggak ada salahnya tanpa Yunarto Wijaya, iya kan? Ya nggak tolol juga loh, iya kan? Karena publik ini sudah cerdas gitu. Bayangkan aja ketika Ahok mengucapkan kalimat itu dan orang-orang yang rival Ahok itu benar-benar dipermalukan, kan betul ucapan Ahok. Jadi apakah tolol? Ya tidak lah. Bagiku Pak Yunarto Wijaya ini terlalu berlebihan ya kalau mengatakan orang-orang yang rival Ahok itu terkena kutukan Ahok itu adalah sebuah ketololan. Orang-orang yang menghubungkan meninggalnya seseorang, jatuhnya seseorang, rival Ahok dulu yang jatuh saat ini, itu karena percaya dengan kalimatnya Ahok, sebuah ketololan, ya itu bagi saya ya itu terlalu berlebihan lah. Kalau memang itu nyatanya benar ya, apa boleh buat begitu loh. Iya kan teman-teman ya. Oke ya. Jadi publik sudah cerdas ya teman-teman ya. Jadi saya tidak perlu banyak komentari soal ini. Yang jelas adalah begini teman-teman. Penutup saya adalah ketika teman-teman itu menjadi orang beragama ya, marilah beragama yang sehat, yang waras ya, itu satu. Kedua adalah poin saya adalah mari sama-sama kita berlomba-lomba menabur kebaikan, bukan menabur kejahatan. Sekali lagi ya. Mari sama-sama kita berlomba-lomba, kita menabur kebaikan sebanyak mungkin ya. Karena itulah yang akan kita tuai di kemudian hari ya. Oke teman-teman, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya ya. God bless you.